Inilah yang kita akan bahas hari ini. Wanita dirindukan surga. Ya, saya dikasih judul menjemput rezeki, tapi rasa-rasanya judul ini yang lebih tepat. Wanita dirindukan surga. Mau dirindukan surga, Ibu? Apalagi ibu-ibu ini yang depan saya yang sudah muka-muka sakaratil maut. Mau? 4 aja syaratnya, Bu. Catat. Ini oleh-oleh pulang pengajian. Ada ibu-ibu di Makassar pulang pengajian tidak ada oleh-olehnya. Saya tanya, gimana pengajiannya? Alhamdulillah, hebat. Bagaimana ceramahnya? Hebat memang itu Ustaz, jago dia ceramah. Apa dia bilang? Saya sudah lupa Ustaz. 1 jam kita ceramah tidak ada dia ingat. Nah, itu pentingnya bawa buku, dicatat. Karena ibu-ibu ini yang sudah usia-usia senja, otaknya ini ibarat kaset sudah kusut. Cicilan belum lunas, suami mau kawin lagi, anak rewel, kan repot itu otaknya. Nah, maka kalau dicatat, ibu saya di rumah, biasa kalau ada saya tulis lebar-lebar besar baru saya tempel dekat panci. Kenapa? Karena panci paling sering dikunjungi. Atau cermin. Nah, itu ibu catatannya tempel di cermin nanti itu, Bu. Suruh anaknya ketik baik-baik, rapi, tempel di cermin supaya selalu diingat. Ini 4 aja syaratnya ibu dirindukan surga. Tidak ada hadis mengatakan laki-laki dirindukan surga. 1, kata Nabi, aqimis shalah, dirikan sholat. Bingung saya, kenapa ini dikhususkan perempuan dirikan sholat? Kalau mau dirindukan surga, oh usut punya usut, ternyata perempuan memang paling sering lalai dalam sholat. Kapan Ustadz? 1, selesai haid. Tuh kalau iman tidak baik bisa haidnya 4 hari, dia tambah bonus 2 hari. Ya kan? Iya. Dia bilang suaminya, biasanya haid cuma 4 hari. Ini sudah hari ke-6 kau belum sholat. Belum bersih. Iya toh? Dia bilang suaminya, bohong, masih ada sedikit-sedikit. Dia lagi suaminya, serius lu? Apa serius? Saya kasih lihat kau. Iya toh? Nipu diri sendiri. Malah dia nanya sama saya, Ustadz, katanya kalau selesai haid subuh baru mulai sholat. Subuh kesiangan. Dia bilang, ya sudah, besok lagi saya sholat. Tidak boleh. Duhur bersih, duhur sholat. Isya bersih, ibu nih sudah maghrib. Begitu mandi, rasa-rasanya saya sudah bersih. Jam 10 malam bersih, wajib mandi junub. Selesai sholat, tidak boleh nunggu isya subuh. Ini yang banyak ini isya. Padahal sudah bersih malamnya, dia cek, sudah bersih nih. Jam 10, sudah bersih. Mandi, sholat, meskipun sudah jam 11 malam. Ya, apalagi nifas. Ini banyak yang salah paham nifas. Katanya nifas harus 40 hari. Siapa yang bilang? Nifas itu tidak harus 40 hari. Bisa jadi lebih 40 hari. Bisa jadi cuma 10 hari. Tergantung ibu bersih atau tidak. Ada teman saya selesai melahirkan istrinya. Dia pergi beli Indomie 1 dos. Saya bilang apa hubungannya? Ini kan isinya 40 bungkus Ustaz. Jadi 1 hari 1 bungkus. Kalau habis ini sudah bersih istri saya. Ayo. Kapan lagi perempuan banyak tidak sholat? Kalau ada pesta. Mukanya dia kira tembok. Coklat, biru, abu-abu, krem. Beleng-beleng. Ini ibu-ibu sekarang ini banyak perempuan palsu. Mohon maaf ya, kalau marah-marah aja. Siapa suruh undang saya? Sekarang banyak perempuan-perempuan palsu. Bulu matanya panjang palsu. Matanya biru palsu. Bibirnya merah palsu. Pipinya biru palsu. Alisnya tebal palsu. Pantatnya gabus. Iya toh? Bu. Ada kenalan saya
Orang kaya. Itu kalau dia tunjuk-tunjuk kapalnya tanker, suaminya bilang, ini Ustaz. Ya, kalau bunyi ayam kukuruku, masuk uang saya 200 juta. Disewa tiap hari 200 juta. Kalau ini Ustaz 75 juta satu hari. Istrinya Bu, tidak bisa, tidak yakin orang dia istri orang kaya. Sederhana pakaiannya. Akhirnya apa? Semua orang kalau lewat, orang kagum. Tahu enggak? Orang kaya loh itu. Sederhana pakaiannya. Enggak glamor. Orang jadi teladan. Kenapa? Dia kaya tapi tidak macam-macam pakaiannya. Orang senang lihat. Ini sudah enggak kaya, enggak terkenal. Gede ganyanya. Kayak sudah tabrak tiang listrik. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Beleng-beleng itu Rocky Gerung bilang dungu. Dungu atau oon. Tahu oon? Es krim ditiup. Itu beleng-beleng itu. Cuk, banyak perempuan tidak sholat gara-gara make up. Hah? Make up. Nah. Make up. Shadow. Eyeshadow. Oh, malah ada model baru saya lihat Ibu. Dikasih lebih lagi putih-putih di sininya. Apa bedanya sama belek? Ayo. Sekarang ini kita dibodoh-bodohi sama artis. Memangnya artis idola kalian? Yuk, ada lagi yang lebih beleng-beleng. Dikasih lebih lagi alisnya sini nih. Ada lebihnya sedikit naik. Begini modelnya. Saya bilang kenapa lagi dikasih lebih? Dia bilang seperti artis Korea. Bleh! Artis Korea baru sudah pensiun. Bleh! Apa ini dibodoh-bodohi sama make up? Bu, demi Allah, kami para suami tidak membutuhkan itu semua. Yang kami butuhkan kecantikan hati. Ini cantik-cantik, memang cantik, tapi bukan untuk nyenangin suami. Tapi giliran mau tidur, ndak sikat gigi, daster 3 hari ndak dicuci, kelihatan bulu ketek, muka dikasih bedak kencur, dikasih bawang matanya, ngorok. Bagaimana suamimu ndak menderita? Giliran mau pergi pengantin, Masya Allah, cantik betul. Ibu untuk apa cantik-cantik ini? Biar ibu mondar-mandir macam-macam, tetanggamu tahu ini tetangga saya. Andai kau robat cak menjadi selebriti, mukamu tidak dikenal orang kaya artis Korea, oke lah. Tapi biar diapain orang tahu juga, tetangga saya ini. Udahlah, apalagi ibu yang rajin majelis taklim. Tiap minggu, tiap pekan hidup pengajian. Tapi tidak ada perubahan itu. Rugi. Habis waktu. Tidak ada guna. Mending tinggal di rumah tidur. Majelis taklim. Sudah 4 tahun majelis taklim. Tiap pekan dengar pengajian. Tapi make upnya malas dia sholat. Yang disenangi Allah cantik hatinya. Kalau hati cantik meskipun muka tidak halus, orang senang. Ya, gara-gara mikam tidak sholat. Jadi bagaimana solusinya Ustadz? Kalau pengantin, mau pengantin, gimana solusinya? Wudhu dulu, baru tancap, sudah itu tahan kentut. Biar sudah wudhu, batal. Sedikit aja keluar Ustadz, batal. Nggak habis Ustadz, batal. Bagaimana? Nah, apalagi yang membuat orang ibu-ibu nih banyak ndak sholat. Selesai haid, nifas, make up. Yang keempat, apa? Jilbab. Banyak ibu-ibu malas sholat gara-gara jilbabnya susah dipakai. Jilbab sakaratil maut. Saya ibu sudah keliling-keliling ceramah. Mana-mana saya ceramah.
Saya ke Filipina Selatan, jilbabnya orang Melayu sana, segitiga saja, satu peniti, selesai. Malaysia juga begitu. Saudi malah satu lubang masuk, selesai. Tapi coba lihat jilbabnya ibu Indonesia. Ngeri bu. Ada kayak ada talinya 2 meter, dia ikat-ikat. Disimpan di lehernya. Itu diikat lehernya. Lalu dikasih kembang. Sudah tidak bisa goyang itu lehernya. Nah, iya toh? 3 lapis. Ini penutup kepalanya 3 lapis. Ada kuningnya, abu-abu, coklat. Dikasih mereng lagi sedikit. Coba. Lalu ada kayak pohon di belakang. Biasa kalau ada pengganti. Gimana caranya dia pakai ini ya? Nah, sudah diikat lehernya. Pakai pula rok yang sempit. Rok sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru bu, katanya, tunggu sebentar pak. Beleng-beleng. Beleng-beleng. Coba kalau lebar, kan enak lari dikejar anjing. Beleng-beleng. Ayo, bu, sudah berapa tahun majelis taklim? Sudah berapa tahun hadir pengajian sini? 5 tahun. Mestinya pakaian seperti itu ditinggalkan. Apa dilarang? Tidak dilarang. Cuma kalau gara-gara itu tidak sholat, hancur ibu. Pergi pengantin, make upnya luar biasa, jilbabnya susah. Tiba waktu sholat, dia bilang suaminya, bu, ini sudah mau hampir asar. Kau belum sholat duhur, kau pergi sholat. Sadar lo pak. Ya saya sadar, saya suruh kau sholat. Sadar lo pak. Ya saya sadar, ya saya suruh sholat. Opi sholat, apa kata? Kau ndak lihat ini jilbab saya? Ini 2 jam. Beleng-beleng. Ayo, sudahlah, bu. Apa yang saya sampaikan ibu pasti iyakan. Perempuan cantik, ndak terlalu cantik, tapi dia kaya, istri bangsawan, ya, populer, tapi pakaiannya sederhana, itu yang jadi orang senang. Coba kan? Dia sudah kaya, cantik, banyak duitnya, terkenal, tinggi sekolahnya, tapi pakaiannya seadanya. Masya Allah, orang semua jadikan teladan. Nah, coba lihat itu nak, itu ibu kaya loh, terkenal, banyak duitnya, tinggi sekolahnya, tapi lihat nak, pakaiannya sederhana. Nah, saya mau kok seperti itu nanti nak. Coba lihat. Apa Khadijah terkenal dengan jilbabnya yang mewah? Apa Aisyah terkenal dengan lipstiknya yang banyak? Enggak kan? Tapi karena apa? Karena akhlak. Ngapain kita cantik-cantik akhlak kita jelek? Daripada beli make up 700.000 per bulan. Ibu sudah 60 tahun. Yuk lebih baik beli lipstik palsu. Harga 10.000. 690.000. Nih bawa ke masjid. Itu tabungan akhiratmu. Ada sekali jalan 1 juta. Nempel. Daripada itu 1 juta, ada lebih gila. Apa itu? Saya pernah lewat di Makassar, salon, gambar jari-jari begini. Saya tanya sopirku, apa itu? Ini salon Ustadz. Salon apa? Ibu-ibu gunting-gunting kuku. Apa namanya bu? Dia tahu semua ini. Apaan? 25.000 satu jari. Berarti 10 jari. 250.000. Apa lebih tidak enak itu 250.000 kau tabung untuk akhiratmu dikubur. 250.000 hanya untuk potong kuku. Lipstick 20.000. Eyeshadow 70.000. Ini alis 70.000. Sudah berapa habis duit kita? Ya? Dengar ini yang suka cukur-cukur alis. Laknat Allah, kata Nabi, bagi mereka yang mencabut dan mencukur alisnya. Tuh, tidak usah baku lihat ibu. Boleh gambar alis, boleh, tapi jangan pakai tato. Ini tato alisnya. Tak haram itu bu. Mau gambar alis silahkan, pakai pensil celak. Tidak ada pensil celak Ustaz,
cari krayonnya anak. Nah ya, kalau ada pengantin, ibu-ibu silakan make up, tapi jangan berlebih, jangan gara make up dan jilbab ibu tidak sholat padahal sudah 5 tahun majelis taklim. Auzubillah min zalik, tidak ada gunanya itu. Maka tunaikan sholat dengan sebaik-baiknya, ibu akan dirindukan oleh surga. Saya sudah sholat Ustadz, kenapa hidup saya masih susah? Berarti sholatnya belum sempurna. Ada yang di sini sakit ibu, asam urat, gula, kecil buat Allah sembuhkan itu. Kecil. Apa susahnya Allah sembuhkan penyakit itu? Kecil. Cuma kadangkala ketika kita sakit kita lupa Allah. Kita lebih senang ke dokter. Emang dokter yang sembuhkan penyakit? Ya, mohon maaf kalau ada dokter di sini. Sampai detik ini saya belum pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga yang kasih tahu penyakitku. Iya toh? Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Ustaz. Masih sini Ustaz. Kenapa Ustaz? Mencret-mencret dok. Mules terus perutku dok. Kenapa bisa? Dalam hatiku, ya urusanmu dong, kalau kau dokter. Masa saya kau tanya? Yang hebat kalau baru muncul, Ustadz pasti mencret. Itu yang hebat. Tapi kan tidak. Allah tanpa diberitahukan, tanpa curhat, Allah tahu apa penyakitnya ibu. Maka datang sholat. Sudah itu sholat, sudah itu sholat, sudah itu sholat. Baru ke dokter. Ayo perbaiki sholat ibu. Tidak ada susahnya Allah kasih dunia. Ustaz, saya sudah 30 tahun rantau ke Jogja. Tidak bisa beli rumah Ustaz. Masih ngontrak-ngontrak. Tidak usah cari capapnya. Periksa sholatmu. Saya sholat Ustaz. Kok begitu hidupku? Berarti belum ikhlas. Mana buktinya belum ikhlas? Suka nunda-nunda sholat. Asar sholatnya dekat duhur. Duhur sholatnya dekat asar. Berarti ibu perhatikan dah. Coba, sholat maghribnya itu juga wudhunya asar, itu juga maghrib, itu juga isya karena berdekatan. Itu tidak ikhlas. Sholat Ustadz, betul ibu sholat, tapi pakaiannya itu juga dipakai masak, itu juga dipakai bertetangga, itu juga dipakai ke pasar, itu juga dipakai tidur, tidurnya ngiler lagi. Ini. Pas dibangun suaminya, dipakai lagi sholat, najis. Pantas 30 tahun sholat, sholatnya tidak bisa memperbaiki hidupnya. Kenapa? Sholatnya tidak sesuai yang diajarkan Nabi. Saya sholat Ustadz, betul ibu sholat, tapi tidak semangat. Allah. Iya kena. Ada juga yang sholat seperti itu. Ada yang sholat gitu. Allahu Akbar. Sholat kayak ditiup angin. Ayo, ada juga yang sholat semangat. Yang ketawa karena ibu membayangkan diri sendiri. Ada juga yang sholat cari duit. Allahu Akbar. Iya kena buduai. Duit saya tadi 100. Beli sayur 50.000. Beli pulsa 20.000. Allahu Akbar. Mana yang 30 ya? Allah. Selamat. Oh di bawah sadel lah. Sepanjang sholat cari duit. Apalagi ibu sholat sambil masak. Canggih betul ini. Allahu Akbar. Tiba-tiba bau hangus. Allahu Akbar. Pantas 30 tahun sholat. Maka majelis taklim yang baik, majelis taklim yang faedah, majelis taklim yang manfaat, ada perubahan setelah dia ikut majelis taklim. Mungkin sebelum majelis taklim seperti itu sholatnya. Pulang majelis taklim tidak seperti itu lagi. Ada perubahan. Ya.
Karena juga itu majelis taklim saya lihat lomba baju seragam. Malah ada yang curhat sama saya, Ustadz bubar saya majelis taklim Ustadz. Kenapa? Belum lunas seragam kita, ada lagi yang baru. Itu. Padahal yang mau beli seragam ini ya pengurusnya. Pengurusnya hanya 5 orang aja. Ya, yang kaya-kaya. Ini aja yang berdiskusi 5 orang. Ini jelek mulai kabur, nih ada nih yang baru, ganti lagi. Orang belum lunas diganti lagi. Majelis taklim yang baik bukan yang banyak seragamnya, tapi yang tambah ilmunya, tambah akhlaknya. Itu yang baik. Ya. Perbaiki sholat. Bu ya. Bu. Sholatullah Mullah ala toha Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Biasanya kalau saya ceramah ada air di samping saya. Cari-cari ini dilupa ini panitia. Satu ya. Satu ibu. Sholat. Maka ibu. Halo ibu. Ibu ndak usah cemas kalau anaknya ndak tahu bahasa Inggris. Ibu ndak usah cemas kalau anaknya ndak tahu bahasa Korea. Ibu ndak usah cemas kalau anaknya ndak punya kerja, pengangguran. Ndak usah cemas. Yang ibu cemaskan kalau anaknya sudah mau dilamar masih tidak sholat. Itu yang ibu perlu cemaskan. Ya, kan ibu-ibu sekarang hebat betul anaknya Ustadz. Kenapa? Tuh masih SD sudah pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang begitu. Nggak percaya? Ibu ke Inggris. Demi Allah bu, anak-anak di sana baru belajar bicara pakai bahasa Inggris. Apa yang hebat? Banyak yang begitu. Yang hebat anaknya ibu, sampean punya anak, panjenengan punya anak, pergi majelis taklim, pergi ke pasar, anaknya yang masih SMA nelpon ibunya, matur nuwun bu, ini sudah duhur, bu sudah sholat enggak? Ibu sudah kaya itu. Asar lagi nelpon lagi anaknya, mak, lagi di mana mak? Masih di tempat kajian nak, masih di tempat arisan. Mak, ini sudah asar. Jangan sampai ibu sibuk ngurus arisan lupa sholat. Itu anakmu yang kaya. Pernah di SMS begitu anaknya bu? Pernah? Paling di SMS, mak kirimi pulsa. Maka ibu dari kecil anak-anak diperkenalkan sholat. Ya, mau dirindukan surga, syarat pertama aqimis shalah, dirikan sholat. Tidak cukup yang 5 waktu, tambah sunnah. Sunnah apa Ustadz? Yang sederhana. 1, sholat sunnah duha. Ibu-ibu, ada enggak di sini yang punya tanah 1 juta hektar? Anda usah 1 juta. 100 hektar ada di sini bu? Ada? Enggak ada. Tapi ibu mau enggak punya harta lebih dari 100 hektar? Lebih dari 1 provinsi. Mau? Itulah sholat sunat fajar. Ayo, 2 rakaat sebelum ibu sholat subuh. Itu nanti ketika ditimbang kata Nabi, yang 2 rakaat ini lebih berat 2 rakaat ketimbang dunia dan isinya. Tuh sholat duha, sholat fajar. 2 rakaat. 2 rakaat saja bu. 2. Coba. Sudah pagi-pagi. Anak sudah pergi sekolah. Suami sudah pada bekerja. Pekerjaan rumah sudah tuntas. Jam 8, jam 9. Yuk sholat duha. Sholat duha. Bagaimana caranya? Sama sholat sunnah biasa. Bedanya niat. Nih yang biasa ibu-ibu tanyakan. Ustadz apa niatnya? Bu. Niat itu bukan bahasa mulut. Niat itu bukan bahasa lisan. Niat itu di sini. Usolli itu hanya ulama Melayu yang ngajarkan. Mau pakai boleh, tidak mau pakai sah. Coba lihat orang Arab kalau ibu pergi umroh. Coba lihat umumnya orang Arab. Jalan, berdiri langsung Allahu Akbar. Iya toh? Kalau kita kan lama dulu ibu, loading.
Allah. Duduk. Saya tanya, kenapa tidak jadi sholat ibu? Saya lupa sholinya. Boleh tidak ucapkan. Mau ucapkan silahkan. Usalli sunnatal duha. Raka'ataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah duha. 2 rakaat. Sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tuh. Tidak hafal juga itu Ustaz. Ambil jalan pintas. Berdiri tegak. Menghadap ke kiblat, baru ibu bilang begini, Tuhan, sholat sunnah duha ya, Allahu Akbar. Boleh, benar boleh bu. 2 rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi, Allahu Akbar. Boleh, benar. Daripada ibu nunggu bahasa Arabnya, ndak hafal, ibu ndak sholat. Itu sholat duha ibu. Hei bu, suami pergi cari nafkah. Anak sudah pergi sekolah. Ibu sholat duha. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh 2 rakaat. Bagus 4 rakaat. Lebih utama lagi 6 rakaat. Lebih mulia lagi 8 rakaat. Boleh 2? Boleh. Kalau ibu sibuk 2 aja boleh. Bacaannya sama sholat sunnah yang lain. Nggak hafal banyak ayat-ayat Ustadz. Ya sudah yang ibu hafal aja. Kul-kul ya sudah kul-kul aja. Rakaat pertama kul huwallah. Rakaat kedua kul huwallah lagi. Tidak apa-apa. Bahkan boleh begini bu. Allah waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Boleh. Rakaat kedua. Allah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Boleh. Benar boleh. Jelas. Selesai sholat duha, ibu duduk menghadap kepada Allah, mengadu kepada Allah, ya Allah yang maha kaya. Tiadalah datang rezeki tanpa pertolongan dan bantuan. Engkau yang mengatur rezeki suami saya. Suami saya datang pergi menjemput rezeki ya Allah. Jika rezeki suami saya masih di atas langit, turunkan ya Allah. Jika masih dalam tanah, munculkan ya Allah. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang lebih penting ya Allah, berkahkan. Doa tidak harus bahasa Arab. Banyak orang selesai sholat, baca doa. Tapi dia tidak tahu apa intinya doa. Doa itu tidak harus bahasa Arab. Nih rezeki saya. Belum sholat duha ini sudah keluar. Langsung 2, ada pula rotinya. Masya Allah ya. Coba ibu. Doa, dengar bu. Doa tidak harus bahasa Arab. Doa itu kalau bahasa Bugisnya mapaletu. Bahasa gaulnya curhat. Silakan ibu curhat. Bahasa hati. Bukan bahasa Arab. Ibu bahasa Arab belum lagi salah ucap. Tidak ngerti apa yang ibu baca. Malaikat bingung. Apa maksudnya ini ibu ini? Apa maksudnya ini ibu? Mau minta rezeki ternyata doanya apa? Minta anak. Bingung kan malaikat. Jadi boleh bu, ya Allah, bukakan pintu rezekiku ya Allah. Mudahkan suamiku memperoleh rezekinya ya Allah. Sudah itu SMS suami. Bang, jangan menghalalkan segala cara. Baru aja aku doakan abangku selamat dalam mencari nafkah. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Senang itu. Saya ibu, itu istri saya. Kalau dia SMS begitu, saya kasih lihat semua temanku. Istriku ini SMS-nya. Coba. SMS begitu suaminya bu. Jangan galau bang, jangan putus asa bang. Rezeki Allah yang tentukan. Selama abang berusaha, rezeki itu ada. Pun kalau terbatas, percayalah saya tetap setia mendampingimu. Pernah SMS begitu suaminya? Paling SMS-nya bang, jangan lupa singgah beli gas ya. Yuk, sholat duha. Saya banyak dosa Ustaz. Saya perempuan hijrah. Dulu banyak betul maksiat saya lakukan Ustaz. Masa muda saya suka gaul. Masa muda saya selalu ke tempat hiburan malam. Masa muda saya selalu maksiat. Allah jelaskan wala tai'asu mir rauhillah. Bu, jangan putus asa. Ibu jangan putus asa. Besar dosamu tapi ampunanku jauh lebih besar. Gimana caranya? Yuk sambut dengan sholat sunnah taubat.
Gimana salat sunat taubat Ustaz? Sama salat tahajud, sama salat duha, cuma beda waktu, beda niat. Kalau duha pagi hari, salat taubat boleh pagi, boleh, tapi waktu paling bagus yang dilaksanakan Nabi selesai salat maghrib nunggu isya. Jadi ibu ndak ada kegiatan nih, sudah maghrib, datang ke masjid, nunggu isya, ndak usah pulang, nunggunya salat taubat 6 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 6. Boleh 2, boleh. Salat taubatnya, niatnya, sholli sunnatal taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Saya niat salat sunat taubat 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca surah pendek, ruku, itidal, sujud, dan seterusnya. Kapan taubatnya Ustaz? Sujud terakhir. Sujud terakhir. Ibu taubat. Ya Allah, tadi saya hilap ya Allah. Di kantor saya hilap. Dia pegang tanganku, bosku. Dia remas-remas jari-jariku ya. Aku pun membalasnya ya Allah. Akhirnya beremas-remaslah kami ya Allah. Ya Allah, saya hilap ya Allah. Maafkan saya Allah. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, saya hilap ya Allah. Ampuni saya. Jangan engkau palingkan hati hamba. Jangan engkau sesatkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Allah ampuni. Yang penting tobatnya tobatan nasuha. Jangan tobat ibu hamil. Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Melahirkan. Ingat waktu melahirkan? Tidak mau lagi saya Pak. Tobat. Hancur saya Pak. Tidak mau lagi saya. Terakhir ini saya hamil, terakhir Pak, tidak mau lagi saya hamil. Terakhir tidak mau lagi. 6 bulan kemudian, hamil lagi. Ya, nah banyak jenis-jenis sholat sunnah, tapi lain waktu kita laksanakan, lain waktu kita lanjut. Pertama, dirindukan surga, dirikan sholat. Yang kedua, kata Nabi, wasyamu Ramadan. Berpuasalah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, tuntas puasa Ramadan. Tapi jangan puas sampai di situ Bu. Maka kita lanjutkan dengan puasa Senin Kamis. Ya, puasa yang paling baik. Puasa yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Puasa Senin Kamis. Bu-ibu nih yang agak lebih berat badannya. Bukan gemuk. Cuma perbandingannya kurus. Bukan. Orang bilang Ustadz kurus betul. Bukan kurus, kamu yang gendut. Yang lebih berat badannya, yuk terapi Senin Kamis. Senin Kamis. Ibu-ibu mau sehat, Senin Kamis. Bagaimana? Mulai Kamis ini jangan pernah lagi lepas puasa. Bangun, makan sahur. Ternyata jam 9 lupa kalau puasa, makan aja. Terbiasa kan setiap pagi kita sarapan. Nah Kamis ini kita mulai. Karena kebiasaan kita bertahun-tahun sarapan. Ya sarapan makan. Begitu lagi selesai. Wih, Kamis. Ternyata saya puasa. Lanjut. Boleh. Yang tadi 1 mangkuk rezeki. Ibu lupa. Ternyata siang makan lagi. Wih, Kamis. Puasa. Lanjut lagi Bu. Benar ibu lupa. Lanjut. Boleh. Ternyata asar. Ada lagi kasih es cendol. Saya puasa. Sudah rezeki ibu itu. Yang penting betul lupa. Saya sering begitu ibu. Lanjut. Karena saya lupa. Orang lupa tidak kena hukum. Tiba-tiba saya diajak makan coto. Ustaz coto. Namanya kita senang ditraktir. Begitu habis. Saya puasa rupanya. Tidak apa-apa. Lanjut. Boleh. Yang tidak boleh, ibu misalnya kan? Misal. Bismillahirrahmanirrahim. Misal sudah di dalam nih. Sudah ada di dalam, baru sadar, saya puasa. Jangan bilang terlanjur. Batal. Batal itu. Maka kalau dia sudah di dalam mulut, langsung ingat saya puasa, muntahkan. Cuci. Sah. Biar ibu 3 kali makan dalam sehari. Yang penting betul-betul lupa. Begitu kan. Ma makan puasa. Oh iya nak.
Sah. Coba ibu besok. Mulai hari Kamis ini. Ternyata jam 10, jam 11 lolos, jam 12 masih bisa, jam 1 enggak tahan. Datang tetangga bawa kue, nyaman lagi. Wah, sudahlah, ya sudah buka. Dari jam subuh sampai jam 1 ibu sudah dapat pahala. Cuma sayang kalau sudah jam 2 rusak bu, ibu betul-betul imannya lemah. Masa sudah setengah jalan masih mau buka. Tapi pun kalau buka karena sakit silahkan buka. Sudah dapat pahalanya itu. Coba mulai Kamis ini. Itulah yang disebut majelis taklim yang sukses. Ada perubahan tiap pekannya. Ada perbaikan tiap bulannya. Tahun lalu belum biasa Senin Kamis. Tahun ini terbiasa Senin Kamis. Majelis taklim yang manfaat. Ya, Senin Kamis. Yang ketiga, karena waktu yang sangat terbatas, ini dirindukan oleh surga. Apa itu? Menaati perintah suami. Ini yang berat ini. Taat sama suami ini berat. Bu, berat. Bu, dengar ibu. Ada pada zaman Nabi, bertetangga nih. Tiba-tiba ibu yang tetangganya ini wafat ibunya. Maka tetangganya datang. Misal nih dia bertetangga. Meninggal ini tetangganya, dia datang panggil anaknya, anak tetangga. Bu Haji, emak sampean wafat. Datanglah membesuknya. Mulai dari sakit. Mohon maaf Bu, saya tidak bisa besuk ibu saya. Saya tahu sakit tapi suamiku keluar. Saya dipesan tidak boleh pulang, tinggalkan rumah sebelum pulang. Pulang yang utusan. Sakaratil maut sudah ibunya, datang lagi. Bu, ibu sampean sudah sakaratil maut. Datanglah kau besuk. Mau sekali tapi mohon maaf suami saya belum pulang. Pulang lagi utusan. Wafat ibunya. Bu, yang terakhir kalinya, bumu sudah wafat, maka mau dimakamkan, kau datanglah sekali aja sebelum dimakamkan. Apa kata ibu? Mohon maaf, suami saya belum pulang, saya dilarang keluar sebelum pulang. Saya doakan ibu saya dimakamkan. Tidak datang ini anaknya. Marah ini utusan. Dia datang kepada Nabi melapor. Ya Rasulullah, keterlaluan betul itu tetangga saya. Mulai dari sakit, sakaratil maut, sampai wafat, dimakamkan, tidak datang besuk ibunya. Saya 3 kali datang memanggilnya ya Rasul. Nabi kata, wih, nak durhaka betul itu. Kok bisa begitu? Kenapa bisa? Ya Rasulullah, suaminya pergi jihad, perang. Dipesan sama suaminya, jangan pernah tinggalkan rumah sebelum saya pulang. Mendengar ini, apakah Nabi marah? Subhanallah, dengar ibu. Subhanallah. Nabi lalu bersabda, alhamdulillah, diampuni dosa ibu yang wafat karena punya anak, istri yang taat sama suaminya. Masya Allah. Kira-kira masih ada istri zaman sekarang begini? Masih ada. Baru 10 menit pergi suaminya, dia telepon temannya. Datang aja, suami saya sudah keluar. Bu, taat sama suami. Itu pintar redanya ibu masuk surga. Ibu mau tanda fungsi utama suami? Bu, halo ibu. Pintu fungsi utama seorang suami. Ibu mau tahu? Mau tahu ibu? Jalan pintasnya ibu masuk surga. Passwordnya masuk surga. Kenapa? Ridha suami itu ridhanya Allah. Kalau ibu sudah ridhanya, suami sudah ridha sama ibu, Allah tersenyum kepada ibu. Sebaliknya kalau suami tidak senang sama ibu, tidak pernah baik hatinya suami sama ibu, percayalah, susah ibu masuk surga. Betul, ridhanya Allah itu tergantung ridha suami. Kenapa bisa Ustadz? Karena kami ini suami yang nanggung ibu dunia akhirat. Ibu kira enak jadi suami? Dipikir bagaimana supaya kita bisa beli mobil, ibu bisa enggak kena matahari jalan. Kami pikir suami bagaimana supaya ibu bisa pakai baju baru tiap bulan supaya saudaramu enggak menghina kamu. Dipikir bagaimana supaya suami istri saya pakai emas, berlian supaya tetangganya enggak menghina dia.
Itu dipikir semua oleh suaminya. Mana ibu pernah pikir bagaimana supaya saya belikan suamiku berlian? Pernah ibu? Ayo. Bukan cuma di dunia, di akhirat pun ibu ditanggung oleh suami. Beruntunglah wanita Islam. Wanita Islam itu sebelum diperiksa semua amal-amalnya, sebelum diperiksa puasanya, diperiksa hajinya, ada 4 laki-laki yang harus menanggung dia. 4 laki-laki yang harus menanggung ibu. Siapa? 1, orang tua, bapak. 2, suami. 3, anak laki-laki. 4, saudara laki-laki. Ini 4 yang bertanggung jawab terhadap ibu. Kenapa itu perempuan dia pakai jilbab? Ditanya suaminya, ditanya bapaknya, ditanya anak laki-lakinya, ditanya saudara laki-lakinya. Ternyata ini 4 laki-laki yang tidak beres, maka ibu bebas tugas. Itu enaknya jadi perempuan Islam. Beda kami laki-laki. Biar kami sholat, ketua majelis ulama, hafal Quran, istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tukang gosip, istrinya tidak puasa, istrinya tidak nutup aurat, istrinya tidak sholat. Demi Allah, ku ampusakum wa ahliku. Suamimu, nih kau masuk neraka sama istrimu. Ditanggung ibu dunia sampai akhirat. Suamiku tukang selingkuh, Ustaz. Suamiku pemabuk, suamiku tukang tipu, suamiku koruptor. Tidak ada hubungan, dia yang tanggung dosanya. Ibu kalau baik agamanya, tadkhulul jannati bisalam. Kata Nabi, nih 7 pintu surga. Ibu pilih mana yang ibu mau masuki. Tidak ada urusan dengan suamimu. Itu enaknya. Jadi ibu jangan suka ngomel-ngomel. Beruntunglah ibu menjadi wanita Islam. Supaya sekali ngeluh, suami saya Ustaz. Ini lebih parah lagi, dia curhat di Facebook. Ada juga ibu-ibu sekarang suka sekali ungkap aib suaminya di medsos. Di mana di kau? Tak kusangka kau begitu. Kesepian banget, pret. Apa yang begini? Ya, ibu taat perintah suami. Passwordnya ibu masuk surga, ridha suami. Tapi kalau ibu durhaka sama suami, susah. Perempuan sekarang kan banyak yang tidak hormat sama suaminya. Ketika Nabi Isra Mi'raj kan diperlihatkan. Masuk Nabi surga, Masya Allah banyak betul penghuni perempuan. Begitu Nabi masuk neraka, na'udzubillah min zalik, lebih banyak lagi perempuan di neraka. Lalu ditanya Nabi sama sahabat, kenapa bisa begitu ya Rasul? Ada 2 kelemahan perempuan. 1, tidak bisa tahan mulutnya cerita kejelekan orang. Yang kedua, dia tidak taat dan tidak mensyukuri suaminya. Itu sebabnya. Kalau ibu pandai mengendalikan mulut tidak cerita orang. Yang kedua, taat sama suami. Gampang ibu masuk surga. Cuman kita kan ini penyakit kita. Datang begini masih gosip tuh. Damai tapi gersang. Apa? Apa sih? Enggak tahu bertanya dong. Saya pun digosip. Begitu saya lewat, itu juga bajunya waktu di TV One. Ada urusan. Palsu. Aku tahu. Hitam itu di gelangnya. Palsu. Palsu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Tuh melengket di giginya. Semua dia habis dosanya. Ibu, 1, sholat. 2, puasa. 3, taati suami. 4, jaga harga diri. Jaga harga diri. Bagaimana menjaga harga diri seorang perempuan? Bermula dari pakaian. Ibu-ibu jangan lagi pakai jilbab apa itu. Untung sekarang kan ada istilah jilbab syar'i. Dulu kan ada ibu-ibu pakai jilbab tapi ketat. Celananya ketat, bajunya ketat. Akhirnya apa? Jalan seperti orang di kampungku bilang buras. Tahu buras ibu? Hah? Lontong. Lontong. Coba lontong kalau dibuka kan masih ada kentara itu anunya, bekas-bekas ikatannya. Bu, wanita soleha, istri yang baik, pakaiannya tidak seperti itu. Salah satu menjaga harga diri, tidak pernah keluar tanpa izin suaminya. Kan biasa ibu-ibu keberatan. Kok suami lagi? Tapi ingat ibu, ridanya anak ada sama ibu. Allah itu maha adil.
Bu mau masuk surga, bakti sama suami. Suami mau masuk surga, bakti sama ibu. Itu putar aja. Jangan lagi ada yang cemburu. Ustaz, saya serumah mertua saya. Kenapa ya suami saya perhatian betul sama mamanya? Sudah punya anak yang lain. Kok suami saya terus dibebani, beli ini, minta sama suami. Saya bilang, bu sadar dong bu. Bersyukur suamimu begitu. Mudah-mudahan nanti anakmu pun sudah menikah dengan wanita lain. Dia masih memperlakukan kau seperti ibunya sekarang. Jangan malah sentimen. Suami saya begini, suami saya begini. Ibu berapa tahun sama suami? Baru 25 tahun. Itu ibunya dari perutnya. Saya heran kalau ada perempuan cemburu sama mertuanya. Tak sadar. Gimana nanti kalau ibu punya mantu yang juga kurang ajar? Mau? Maka saya bilang sama istri saya, boleh kau maki-maki saya, boleh kau hina saya, boleh kau lempar kepalaku, yang penting tidak kena. Satu yang tidak boleh, jangan kau lukai perasaan ibu saya. Begitu ibu saya luka perasaannya, kau pembuat sial, keluar kau dari rumah. Tidak ada toleransi. Begitu mestinya kita jadi istri. Kalau ibu-ibu masih susah hidupnya, koreksi aja deh. Barangkali durhaka sama mertua. Nah, bagaimana mengabdi kepada orang tua, bagaimana mengurus anak, insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Akhirnya kita simpulkan, wanita yang ingin dirindukan surga, 1, pelihara sholat. 2, 3, taat pada perintah suami selama perintah itu tidak melanggar agama. Yang keempat, jaga harga diri. Insyaallah kalau ini kita lakukan, maka Nabi jelaskan, silakan masuk surga, tadkhulul jannati bisalam. Silakan masuk surga dari pintu mana yang ibu mau suka. Subhanallah. Inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Ibu Li yang berkomunikasi kepada saya selama ini. Mohon maaf jika selama ini ada komunikasi yang tidak berkenan, dan terima kasih sehingga saya punya ladang amal untuk datang di tempat ini. Mudah-mudahan ada manfaat.